إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Ushulul Iman karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada halaman yang ke-7 berkaitan dengan agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan semua agama. Kata beliau sebagai rekap seperti biasa, wa dinul islami mutadamminun li jami'il masalih allati tadammanat hal adyanus sabiqah. Agama Islam itu mencakup, meliputi semua kemaslahatan yang dimiliki atau dicakup oleh agama-agama sebelumnya. Mutamayyizun 'alaiha bikauniha salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Dan Islam memiliki keistimewaan berbeda, terpisah dibandingkan agama yang lainnya. Karena Islam itu saleh, baik, layak, cocok untuk setiap zaman, untuk setiap tempat, dan untuk setiap umat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ada sebagian orang kemudian mengatakan bahwa saya Islam ini, atau ketika melihat seseorang yang berpegang teguh dengan Islam ini, dia katakan kolot, dia katakan kampungan, Islam ini sudah tidak relevan dengan zaman dan lain sebagainya. Kalau yang mengatakan hal yang demikian orang kafir, kita enggak terlalu ngurusi, kita tidak terlalu pusing. Wajar kalau misalnya orang kafir ngomong begitu, karena mereka memang orang-orang yang sombong. Dengan teknologi yang mereka capai sekarang, dengan kehebatan yang mereka capai sekarang, mereka katakan bahwasanya kaum muslimin orang yang terbelakang. Enggak apa-apalah yang ngomong orang kafir. Tapi kalau misalnya perkataan seperti ini keluar dari seorang muslim, ini jadi masalah. Ketika seorang muslim yang mengatakan bahwasanya Islam ini adalah tidak cocok untuk zaman ini, Islam sudah tidak relevan dengan zaman ini akan menjadi masalah. Bahkan ini bisa saja kemudian ini bagian dari Anda mencoreng akidah Anda sendiri. Minimal ada dua ya yang ada di benak saya sekarang. Orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu agama kemunduran,
Islam itu terbelakang. Islam sudah tidak relevan dengan zaman ini. Tidak bisa dipraktekkan lagi Islam itu. Hadirin, tidakkah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan masa? Allah lah yang menguasai masa, waktu. Allah yang atur semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "La tasubbud dahra fa inni ana ad-dahru, uqallibul laila wan nahar." Hadis sahih ya, hadis qudsi. Janganlah kalian mencela masa, mencela waktu. Karena akulah sang masa. Maksudnya bukan Allah maha masa atau Allah memiliki nama sang masa, tidak. Allah yang menciptakan masa. Allah yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Ketika Anda mencela masa ini, tapi dengan kata-kata Islam ini sudah tidak cocok dengan zaman, Anda mencela zaman ini. Ini Allah yang bikin. Ini Allah yang ciptakan. Dan Allah pilih kita lahir di zaman ini. Tidak ada yang tercela. Dan mungkin lebih parah lagi, tidakkah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki berapa nama? Allah memiliki berapa nama? 99 nama. Di antara prinsip dasar Islam berkaitan dengan cara mereka memahami asma dan sifat Allah, semua nama Allah mengandung sifatnya. Itu prinsip. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Jadi kalau kita tahu dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, maka berarti mengandung 99 sifat. Jangan dibatasi dengan 20. Jangan dibatasi dengan 20. Ini prinsip, ini kaidah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Lum'atul I'tiqad, Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, di kalangan Imam lupa saya nama pengarang aslinya, yang mensyarah adalah Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oke. Di antara prinsip dasar Islam berkaitan dengan bagaimana cara beragama mereka dalam memahami asma dan sifat. Satu, setiap nama Allah mengandung sifatnya. Jadi kalau nama Allah yang kita tahu 99 berarti mengandung 99 sifat. Jadi jangan dibatasi dengan 20. Karena 99 ini saja bukan harga mati. Boleh ingin sebutkan itu faedahnya nanti. Nah, ketika kita tahu salah satu nama Allah Al-Hakim. Siapa yang namanya Abdul Hakim? Ami Hakim, iya, bagus ya. Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana. Apa terjemahannya? Untuk orang-orang yang mencela Islam dengan mengatakan bahwasanya Islam ini sudah tidak relevan dengan zaman. Tidakkah Anda tahu satu saja dari 99 nama Allah, satu tolong pelajari. Allah memiliki nama Al-Hakim, maha bijaksana. Apa artinya? Semua hukum Allah mengandung kebijaksanaan. Nama Allah Al-Hakim berarti sifatnya hikmah, kebijaksanaan. Artinya kalau sudah bijaksana dalam semua hukumnya, berarti untuk kemaslahatan semua hambanya. Jadi hukum Allah itu untuk kemaslahatan kita semuanya di setiap zaman. Tidak mungkin kemudian, yakni di zaman tertentu Allah tidak bijaksana dalam hukum-hukumnya. Makanya hukum Allah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, itu salih li kulli zamanin wa makan. Itu akan cocok selalu untuk setiap zaman dan tempat. Dimanapun Anda berada, Islam ini cocok. Yang lebih parah itu ada orang mengatakannya, dan yang mengatakan rektor ya, Muslim pastinya, bahwasanya Al-Quran perlu direvisi. Otak ente yang perlu direvisi. Na'udzubillah. Inti Al-Quran itu beriman kepada Allah. Inti Al-Quran itu beriman kepada Allah. Dalam satu halaman Al-Quran minimal pian akan dapatkan 20 nama Allah, lafzul jalalah Allah atau asma dan sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Alim.
Minimal 20, silahkan cek. Karena memang inti Al-Quran itu iman kepada Allah. Anda katakan bahwasanya Al-Quran perlu direvisi, berarti Anda mengatakan Allah salah. Terlalu berani. Terkadang kepintaran membutakan seseorang. Terkadang kepintaran membutakan hati nurani seseorang. Jangan ya. Bayangkan cuma satu nama Allah Anda pelajari, Anda tahu bahwasanya Allah ketika menentukan semua hukumnya itu untuk kemaslahatan semua hambanya di setiap zaman. Enggak mungkin kemudian ini berlaku di zaman A doang, enggak berlaku di zaman B, enggak. Untuk semua selamanya sampai hari kiamat ini akan berlaku. Makanya kata beliau, mutamayyizun 'alaiha bikauniha salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Islam memiliki keistimewaan terhadap agama-agama sebelumnya. Karena Islam sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan juga umat. Ini berkaitan dengan prinsip. Tapi kalau misalnya ada sesuatu berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad saja, sunnah dalam artian pemahaman yakni orang-orang fikih atau fuqaha, ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan no problem. Contoh seperti tahnik. Seperti tahnik ya. Seperti seorang mendapatkan anugerah anak, kemudian ada sunnah mentahnik anak. Si bapak mengunyahkan kurma, kemudian mengambil sebagian di antaranya dengan jari kelingking yang kanan dan dimasukkan ke mulut anaknya, tempelkan ke langit-langit. Namanya tahnik. Ketika dia sudah merespon dan menghisap, ngenyot, copot, selesai. Tahnik. Ada saja kemudian orang dengan basic atau latar belakang kedokteran mengatakan bahwasanya ini sudah tidak relevan dengan zaman. Manis yang ada dari kurma itu akan berbahaya kepada yakni pencernaan seorang bayi. Subhanallah. Saya tanya waktu itu dia posting ya di Facebook ya, awal-awal Facebook ya, tahun 2008-an kalau nggak salah ya. Seorang dokter wanita. Saya tanya di komennya itu, coba Anda datangkan dalil bukti bahwasanya banyak anak yang sakit bahkan mungkin meninggal karena ditahnik sama bapaknya. Dihapus komen saya. Bah, kayak apa? Anda kalau tidak ingin mentahnik anak Anda, no problem, tapi jangan katakan tidak relevan dengan zaman. Cukup. Saya tidak tahnik anak saya. Selesai, urusan ente memang. Kami cuma ingin mengikuti sunnah. Anda jangan jangan ganggu kemudian keyakinan kami akan ini adalah sunnah Nabi Muhammad mentahnik anak. Anda nggak ingin lakukannya terserah. Karena memang bukan kewajiban. Tapi kalau Anda sebutkan ini tidak relevan dengan zaman, nah ente bermasalah sama kami. Anda pintar dalam bidang kedokteran, jangan kemudian lompat ke bidang yang lain. Ini baru saya yang ngomong, belum yang lainnya. Masing-masing lah dengan keilmuannya. Sampai level mengatakan ini sudah tidak relevan dengan zaman. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian qala Allah Subhanahu wa ta'ala mukhatiban Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Wa ma'na kaunuhu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin wa makan bal huwa salahuha wa laysa ma'na dhalika annahu khadi'un likulli zamanin wa makanin wa ummah kama yuriduhu ba'dun nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Sudah kita bahas, ini di antara bentuk pendalilan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah fil ulu, Allah fis sama, Allah bersemayam di atas arsy. Dalil-dalil yang senada seperti ini, baik itu dalam firman ataupun sabda, di antara bentuk pendalilan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwasanya Allah di ketinggian, Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa?
turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an, firman-Nya turun. Yang namanya turun semua kita faham, dari atas ke bawah. Dan juga dalil-dalil yang sebaliknya. Kata Nabi Muhammad SAW, la yas'adu ilallah illa tayyib. Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang tayyib, yang baik, kata-kata yang baik, amalan yang baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faya'rujul ladzina batu fikum, maka mi'rajlah, maka naiklah malaikat-malaikat Allah yang tadi malam bermalam bersama kalian. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Kemudian Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan. Naik. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Jadi hilangkan keyakinan Allah di mana-mana. Hapus keyakinan Allah di diri kita masing-masing. Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy. Yang di mana-mana itu ilmu Allah, pengetahuan Allah. Karena semua kita ini kecil. Mau dimanapun kita berada di bumi ini, terlepas dari perdebatan orang yang ramai itu di media sosial, apakah bumi ini datar atau bulat? Nggak ada faedahnya. Debat panjang, masing-masing ego dengan pendapatnya. Ngapain? Atau yang lebih parah ketika kalah gitu ya, seseorang kalah karena yang satunya pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, mohon maaf saya masih awam. Ya nggak usah debat dari pertama kalau awam. Ya Allah. Ya, kita ini kecil sekali. Kita bagian dari bumi. Bumi dan langit digabung itu cuma luasnya kursi Allah. Kursi Allah itu pijakan untuk arsy Allah. Kecil. Mau dimanapun kita berada, kita ketahuan. Dan satu nama Allah yang lain. Allah memiliki nama Al-Alim. Maha tahu. Maha mengetahui. Allah maha tahu yang terjadi yang di langit dan di bumi. Allah maha tahu yang kita perlihatkan dan kita sembunyikan. Allah catat semua amal kita yang baik dan yang buruk dalam hitungan angka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung semuanya dalam jumlah hitungan angka. Catat semuanya. Tapi Allahnya tetap di atas langit. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Bahkan dengan pasukannya saja semua kita tidak bisa mengelak. Semua kita kecatat dengan pasukan Allah saja. Karena masing-masing kita diwakilkan 2 orang malaikat. Makanya di antara sunnah ketika seseorang ingin mendatangi istrinya kan berdoa. Supaya malaikat nggak ikut masuk kamar. Malaikatnya yang ikut masuk kamar. 2, juga jin nggak nimbrung kita ketika kita mendatangi istri kita. Nggak bisa kebayang pian kalau nggak doa. Jin nimbrung. Jin nimbrung, Pak. Nimbrung. Ya Allah. Tapi tatai kadang-kadang mun sudah naik tuh kadang ingat lagi doa. Harus ingat. Pian bukan orang mabok. Pian cuma sedang naik doang, bukan orang mabok. Kayak apa tatlah sering kadang ingat. Bikin, di print, pakai digital printing, sekamaran. Doa sebelum mendatangi istri. Aduh. Adik TK di mana? Di ukhuwah katanya. Sudah hafal doa sebelum tidur? Sudah. Wah, hebat. Apa doanya? Totonya doa mendatangi istri. Kok itu deh? Biasanya itu yang dibaca bapak katanya. Aduh, anak siapa itu? Allahumma jannibna syaitan. Hei, stop. Siapa yang ngajarin? Cuma sering dengar bapak katanya. Aduh, Pak, tolong anaknya ditidurkan dulu, Pak. Aduh. Begitu begini lagi. Istrinya nunggu. Allahumma, aduh. Mbak Tontong doa ngorok bininya. Bah, ada jari ada. Kita lanjut ya. Tolong nanti diedit ya. Itu nggak penting itu. Oke. Allah berfirman. Wa anzalna, ini masih rekap ya. Ulun kira tadi ada yang mau masuk Islam, kita ingin Islamkan sebelum pengajian biar dia dengerin kajian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti habis pengajian saja. Jadi habis pengajian kita Islamkan orang tersebut, kita kajian lagi. Sampai jam 10 kita. Dan kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Perhatikan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
makna keadaan Islam yang sesuai dengan setiap zaman, tempat dan umat adalah bahwa berpegang teguh kepada Islam tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan umat di setiap zaman ataupun tempat. Dimanapun pen berada, pertahankanlah keislaman itu, mesti pas, mesti cocok. Orang yang error saja otaknya kemudian mengatakan ini tidak cocok. Wah, ini kan sudah zaman modern, buat apa pakaian ya ini setebal itu, seluas itu, segombrong itu. Sekarang modern dong, ketek kelihatan ya. Ya Allah, ketek kelihatan. Celananya pendek, rendahnya kelihatan. Kan kita pengen muntah, Pak. Karena yang pakai cowok. Selawarnya handap, renda-rendanya kelihatan. Cari baskom kita, hendak muntah aja, Pak. Lakian yang memakai ya. Dikiranya modern ya. Padahal yakni binatang-binatang sekarang saja itu kan mulai dipakaikan kepada mereka pakaian ya. Anjing ada pakaiannya, monyet. Wah, binatang aja pengen pakai baju, ente pengen telanjang. Modern dari Hong Kong, Singapura dan Palestina. Ngawur. Bilang kalau nggak punya kain, kita lagi ngumpulin baju syar'i, sini tak kasih. Kalau nggak punya baju, ke sini kita lagi mau bagi-bagi baju. Nauzubillah. Dan sekarang itu ya, pian lihat nggak postingan-postingan baju-baju gembel, ya? Ya, sekarang tuh dijual mahal. Baju sengaja berlubang-lubang, celana juga sengaja. Ya, kalau celana jeans sudah lama, tentang celana jeans baru, tapi kemudian disobek-sobek. Memang dari produknya disobek-sobek. Itu pian tahu nggak? Itu salah produksi, kemudian sekalian dibikin tren katanya. Iya, sekarang berlubang-lubang, harganya mahal lagi. Ya Allah, nggak punya otak yang beli itu. Mendingan beli kaos dakwah sunnah. Aduh, jualan lagi. Kapan lagi iklan? Oke. Kemudian bahkan hal itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Malah maslahat, malah baik ketika seseorang kemudian berpegang teguh dengan agamanya. Namun demikian tidak berarti bahwa Islam itu tunduk kepada setiap zaman, tempat dan umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Tidak. Islam punya caranya sendiri. Kita sudah diatur dalam Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi Nabi Muhammad terangkan detail. Susahkah? Ada sebagian yang susah, ada sebagian yang berat. Cuman bukan perkara yang mustahil untuk dilakukan. Bisa. Kita kemudian menjalankan semua ketaatan yang diajarkan Nabi Muhammad itu bisa. Tinggal seorang mau atau tidak. Oke. Kita lanjutkan pembahasan hari ini. Belum rasa cukup untuk rekap. Perhatikan halaman 8. Yang belum dapat buku siapa ya? Ada yang belum. Wah, banyak. Ya, buku tadi mana ya? Di rumah kayaknya masih ada. Kalau antum mau ke rumah, di rumah kayaknya masih ada 10 kayaknya. Ambil gitu. Oke. Wad-dinul Islami, kan pembahasannya pas ya. Untuk yang mau masuk Islam tadi harusnya pembahasannya pas tentang agama Islam. Wad-dinul Islami huwa dinul haq alladhi dhamina Allah Ta'ala liman tamassaka bihi haqqut tamassuk ay yansurahu wa yudhhirahu ala man siwah. Qala Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Agama Islam adalah agama yang benar, dan ini prinsip ya. Agama Islam adalah agama yang benar, dan ini prinsip, bahkan prinsip nomor 1. Di antara semua banyak prinsip dasar Islam, ini prinsip nomor 1. Tidak ada agama yang benar di muka bumi kecuali Islam.
Mereka menolak. Tapi mereka nggak punya kuasa. Si A, si B, si C bertanya gitu kan. Apa yang harus kami lakukan? Kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Karena kita nggak seperti mereka. Ketika kita ingin adakan kajian, mereka kan berusaha menggagalkan. Mereka pengen adakan kajian, silahkan. Apa? Ini negeri bebas. Subhanallah. Berkecamuk mereka. Karena apa? Semua kita punya alarm. Semua kita punya alarm dosa. Jadi pakem dosa selain firman dan sabda dengan semua tanda-tandanya yang sering ulun bahas di sini, kita punya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ithmu dalam Arba'in Nawawi, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gundah. Bagikan dulu tadi yang angkat tangan siapa aja. Wow, tambah banyak. Yang belum nanti selanjutnya. Silakan kasih. Itu tuh Mas Adit, Pak Harsani. Riko sudah? Udah. Oke. Sampai mana tadi hadirin? Kesabarannya. Oke. Kata Nabi Muhammad, yang namanya dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hatimu gundah. Anda ingin melakukan sesuatu tuh udah nggak nyaman. Kalau Anda sudah merasa seperti ini, itu berarti alarm Anda masih nyala. Alarm Anda masih nyala. Tapi orang, tentunya ini akan nyala untuk orang-orang yang hatinya masih bersih ya. Orang kalau hatinya udah mati, nggak bakal nyala. Yang semua maksiat dia lakukan, semua syubhat dia tangkap, dia ambil, itu mati alarmnya, nggak tahu lagi. Tidak tahu yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Tapi orang kalau masih baik, dia ketika mendapatkan satu perkara, duh ini kok nggak cocok. Hati kok nggak nyaman, maka jangan dilanjutkan. Itulah yang ada pada hati teman-teman. Itulah yang ada pada hati teman-teman. Karena orang ini kemudian yang menyebarkan ke sana kemari, pokoknya yang penting baik. Pasti amal itu diterima, yang penting baik. Contohnya dia masih sholat subuh 2 rakaat juga. Katanya yang penting baik. Coba dong sholat subuh 5 rakaat. Yang penting kan baik. Terima enggak? Enggak. Yang penting baik. Coba waktu kurban kemarin sembelih jerapah. Baik kan, dagingnya lebih banyak. Kita belum pernah ngerasain namanya daging jerapah. Iya kan? Saking banyaknya bermanfaat untuk kaum muslimin, cuman yang nyembelih siapa? Ya Allah. Atau sembelih kuda? Atau gajah? Wah, Yupian membenteh gajah. 10 kayak Pak Mustain ngerawa. Ada seekor memaraki telinga gajahnya. Maunya berapa gajinya? Sekalinya apa nah? Nyamun kada mau disembelih, hendak ketek bijinya aja. Mau hebat banget orangnya. Mahal lah. Oke. Aduh, kasihan teman-teman. Tapi ulun katakan tadi kepada sebagian di antara mereka, yakni Anda nggak punya kuasa, maka minimal Anda harus mengingkari dengan hati. Anda harus mengingkari dengan hati. Karena wallah alam rentetan yakni acara yang mereka lakukan kita nggak tahu. Dan Anda nggak punya kuasa untuk menggagalkan. Lawang Anda cuman misalnya bawahan. Coba misalnya yang nanyanya ini Pak Wali Kota. Wow, sekalian gagalin Pak. Tapi enggak, ini kan teman-teman yang sudah ngaji. Ulun katakan pian semuanya bersabarlah. Mungkin dengan akhlak pian semuanya lah kemudian agama ini akan tersebar. Dan ulun katakan tadi, ulun masih ingat yang ulun katakan, bisa jadi kita tidak mendapatkan kenikmatan sunnah ini tersebar di Banjarmasin. Bisa jadi kita nggak mendapatkannya. Tapi mungkin anak cucu kita yang akan mendapatkan nikmatnya hidup di negeri Banjarmasin dan semuanya nyunah. Misal, amin. Ya, sekarang kita bersabar saja.
banyak penolakan sana sini, banyak istilahnya orang yang tidak setuju dengan dakwah ini, maka bismillah jalan dengan kesabaran. Makanya di antara ustadznya jangan saling mencoreng sana sini. Wong ini kita dari luar saja ditolak sana sini, ini sesama ustadznya ribut. Oh gimana dong? Kasihan umatnya. Ustadznya ribut. Subhanallah. Harusnya kan bersatu. Kenapa? Ini penolakan dari luar begitu banyak. Ente di dalam ribut sendiri. Yang jadi masalah kalau ustadznya ribut, ini masing-masing ustadz itu pasti punya fans. Ke bawahnya ribut. Kalau yang di bawah sudah ribut, sudah nggak pakai ilmu. Kita berantem yuk, berantem. Nggak ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang benar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, kepada Islam dengan sebenar-benarnya, bukan abangan, bukan KTP saja, berpegang teguh dengan Islam. Dia pegang betul-betul prinsip-prinsip Islam. Dia yakini Islam agama yang paling benar. Prinsip dia tentang Al-Qur'an mantap. Prinsip dia tentang kenabian mantap. Dan semua rukun iman mantap. Jadi bukan cuma Islam yang zahir, yang batin tentang rukun iman mantap dia. Perhatikan janji Allah. Dia akan menolongnya, Allah akan menolongnya dan memenangkannya di atas yang lainnya. Kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan tafsir dari ayat yang akan ulun baca ini. Tafsir dari ayat yang akan ulun baca ini. Silakan, kita adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman halaman 8. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, kata beliau rahimahullah ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Artinya kata beliau, bil ilmin nafi' wal amalis salih. Maksud dengan petunjuk dan agama yang benar adalah dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amalan yang saleh. Bil ilmi alladhi yahdi ila Allah wa ila dari karamatih. Lebih detail beliau melanjutkan, maksud dengan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya adalah dengan ilmu, yang dengan ilmu tersebut menghantarkan seseorang kepada Allah dan daru karamatih, rumah kemuliaan, surga. Dengan ilmu menghantarkan orang tersebut ke surga. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki satu jalan dan di jalan tersebut dia menuntut ilmu, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu di sini juga menuntut ilmu langsung seperti sekarang, ke majelis ta'lim, atau menuntut ilmu langsung seperti di perkuliahan tapi yang khusus agama, atau juga yang tidak langsung. Mungkin orang berhalangan, dia cuma bisa streaming di rumah,
Mungkin ketika dia tidak bisa streaming, tapi dia ada buku yang bisa dia baca, dan lain sebagainya. Cara-cara yang tidak langsung. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk dia, si penuntut ilmu ini, pian semua. Bihi, dengan ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Pian tidak pernah akan tahu halal haram kecuali dengan menuntut ilmu. Semua kita tidak pernah akan tahu mana yang baik, mana yang buruk kecuali dengan ilmu agama. Apa kabar gembira dari Allah, apa kabar buruk, apa ancaman dari Allah, taunya kita dalam agama ini. Akhirnya ruh kita betul-betul diberikan nutrisi. Akhirnya betul-betul kita ini tidak kopong, tidak kosong. Tahu tujuan hidup. Kan banyak orang ya, mendapatkan semua kenikmatan dunia, tapi tetap merasakan kehampaan. Kenapa? Karena nutrisi jiwanya kosong. Nggak tahu tujuan hidup. Tujuan dia diciptakan aja dia nggak tahu, apalagi tujuan hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kalau tahu kenapa Allah ciptakan dia, dia tahu tujuan hidup dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dunia ambil. Tapi karena dia belajar, dia nuntut ilmu, dia tahu nikmat dunia ini dia pakai, dia gunakan untuk mendapatkan negeri akhirat. Lewat orang tuanya, dia berusaha masuk surga via orang tuanya. Di mana dia tahu? Ya dari agama, dia tahu bagaimana cara berbakti. Lewat pasangannya dia berusaha mendapatkan surga Allah. Dari mana dia tahu? Dari ajaran Nabi Muhammad, bagaimana kemudian mendidik istri, bagaimana kemudian taat pada suami, semua jalan menuju surga semua. Di mana taunya? Di dalam ajaran agama Islam. Lewat anak, lewat harta, dan lain sebagainya. Makanya Allah akan mudahkan untuk dia dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Tahu dia tujuan hidup, tahu dia bagaimana menyikapi hidup, tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, terhadap teman-teman. Tahu dia. Dari mana? Dia belajar. Dia tahu bagaimana menapaki hidup ini. Kenapa? Ya ruhnya terisi setiap hari. Dia belajar setiap saat bagaimana kemudian menjalani hidup. Bil ilmi alladhi yahdi ila Allah wa ila dari karamati. Maksudnya dengan petunjuk adalah dengan ilmu yang dengannya akan menghantarkan orang tersebut kepada Allah dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, daru karamah. Wa yahdi li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dengan petunjuk itu, dengan ilmu tersebut menghantarkan seseorang kepada amal-amal yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Itu yang ulun sarankan tadi kepada teman-teman yang bekerja di Pemko. Tetaplah berakhlak yang baik. Ketika orang mendiamkan Anda, ketika orang tidak mengajak Anda berbicara, hak Anda sesama muslim tetap harus Anda tunaikan. Anda ketemu sama dia, assalamualaikum. Enggak perlu ngumpul, enggak perlu ngobrol, tapi hak tersampaikan. Bukankah dengan cara yang seperti itu membuahkan hasil? Ya. Yang tadinya benci, yang tadinya menjelek-jelekan, tapi teman-teman bersikap cool, santai. Dikucilkan, diejek, dikatai macam-macam, tapi mereka santai. Subhanallah, hidayah Allah menyapa dengan akhlak sebagian teman-teman. Dengan akhlak pian, orang kemudian bisa berubah. Maka siapapun kemudian yang datang baru mengaji, teman-teman yang sudah ngaji lama harus merangkul. Perlihatkan bagaimana akhlak Islam. Perlihatkan bagaimana pedulinya kita kepada kaum muslimin. Apalagi nanti ada yang baru mau masuk Islam. Welcome to the family. Selamat datang di keluarga Islam. Semua kita menerima. Tapi jangan kemudian dengan akhlak kita yang buruk ya orang mungkin gak mau datang. Bahkan mungkin terkadang nasihatnya bagus ya. Pakai firman, pakai sabda, pemahamannya juga bagus. Cuman kata-katanya lekit. Kata-katanya menyakitkan. Ya orang juga gimana ya. Anda lembut saja, orang belum tentu terima kok. Anda lembut saja, orang belum tentu terima. Apalagi Anda keras. Apalagi Anda
keras. Wa yahdi ila masalihid dunya wal akhirah, dan ilmu yang dengannya menghantarkan kepada kemaslahatan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Oke. Itu arti al-huda. Kemudian wa dinil haq, dan agama yang benar artinya adalah ad-dinul ladzi yudanu bihi wa yuta'abbadu li rabbil alamin. Agama yang dipeluk, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam disembah. Apa itu? Agama Islam. Alladzi huwa sidqun, alladzi huwa haqqun wa sidqun. Agama yang jujur, agama yang benar, cuma Islam. La naqsa fihi wa la khalala ya'tari. Tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak ada aib yang kemudian bisa dicela oleh orang di dalam Islam. Berkaitan dengan bahwasanya kebanyakan yang nyuri sendal, yang nyuri sepatu ketika Jumatan Muslim itu oknum. Jangan Anda salahkan Islamnya, itu individunya. Yang korupsi Muslim, yang maling Muslim, yang punya banyak perbuatan yang buruk Muslim. Kenapa? Karena kita mayoritas Muslim. Coba Anda ke negeri yang lain, yang korupsi kafir. Yang nyuri sendal di gereja misalnya kafir. Misalnya. Karena negeri kita mayoritas Muslim. Jadi pelakunya Muslim. Cuman bukan agama yang bermasalah, orangnya bermasalah, orangnya error, memahami hadis salah. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Kan gitu kaidahnya pencuri ya. Jadi dia bawa sendal ke sini, sendal jepit, pulang dia bawa nyekermen, bawa homipet gitu ya. Aduh, undani menyuntan pakai ilmu. Apa ilmunya? Itu Bang, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Muhanyawa. Kurang ajar, ilmu apa ini? Jangan ya. Jadi jangan celah Islamnya karena individunya yang salah. Bahkan mungkin yang paling menohok Islam gitu ya, tentang orang-orang para pelaku bom bunuh diri, kan Muslim. Akhirnya kemudian mereka stereotyping itu apa ya bahasa kita ya? Itu pokoknya. Akhirnya kita tuh dipojokkan. Islam itu buruk, Islam itu keras, Islam itu teror. Karena perbuatan oknum. Hadirin, dalam setiap agama, dalam setiap sekte bahkan mungkin, mesti ada orang gilanya. Apakah kemudian karena ada orang gila di dalamnya, kemudian Anda salahkan agamanya? Enggak dong. Ada orang errornya di masing-masing agama. Dia pemahamannya salah tentang keimanan. Sampai kemudian dia menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi orang kafir, kami bom. Kaum muslimin saja mereka kafirkan. Ya. Agama yang benar, agama yang jujur, yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib yang kemudian bisa kemudian dicela oleh orang. Enggak. Orang yang sibuk ya. Orang yang sibuk mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad sampai detik ini tetap mulia? Iya. Enggak akan mereka dapatkan. Allah yang muliakan Nabi Muhammad. Sampai hari kiamat beliau mulia. Mau bagaimanapun orang-orang berusaha untuk menjelek-jelekan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak perlu kepanasan. Kemudian kita juga ngejek Yesus. Lah, dia kan Nabi Isa, Nabi kita juga. Enggak perlu. Itu yang mereka mau. Ketika mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad supaya kita merespon. Akhlak kita enggak begitu. Lebih baik kita diam. Cuma menampar. Behinip juga orangnya menampar. Nyawa kada tapi panaskah disambati? Kada enggak. Menampar. Enggak ya, kita diam ya, santai aja ya. Karena Nabi Muhammad sejak beliau hidup pun beliau dihina, beliau diejek, dituduh macam-macam. Kita itu kalau dituduh sesuatu yang kita tidak lakukan, itu sangat menyakitkan, Pak. Dan tuduhannya itu kan ngeri. Dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh pendusta, dituduh nabi palsu, macam-macam. Tapi subhanallah, semua terbantahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mulia sampai hari kiamat. Ada beberapa situs gitu ya, khusus untuk menjelek-jelekan. 1-2 kali ulun pernah baca, subhanallah. Ngabisin waktu ini dan bikin hati dongkol ya. Bikin hati kotor. Enggak masuk lagi.
Dan teman-teman yang waktu itu menyarankan ulun baca juga ulun nasihati, ente nggak usah baca lagi. Isinya semuanya syubhat, bahkan dari sebagian kaum muslimin. Websitenya orang-orang murtad bikin website. Na'udzubillah. Dia jelekkan Nabi Muhammad dari semua sisi, terbantahkan. Berapa orang yang mengunjungi websitenya? Berapa orang yang mengunjungi websitenya? Kan bisa dilihat sedikit. Kenapa? Orang tahu, yakni Islam yang benar, Nabi Muhammad yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang akan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak bisa menolong gitu ya, dalam bentuk tulisan juga membantah, Allah pasti tolong. Nabi Muhammad sempurna, Nabi Muhammad mulia sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Nabi Muhammad mulia sallallahu alaihi wasallam. Contohnya gini ya, tentang Nabi Muhammad pedofilia. Nabi Muhammad disebutkan pedofilia, punya kelainan seks. Bukan karena beliau menikah dengan banyak wanita, bukan. Nikah sama anak kecil. Kasus Aisyah mereka angkat. Subhanallah. Ini orang nggak tahu sejarah ya. Ini orang tidak tahu sejarah. Subhanallah. Hadirin, perempuan kalau sudah haid itu layak untuk digauli. Itu satu. Dua, yakni kondisi apa ini? Kondisi cuaca lagi, kondisi iklim, ada Mei, ada Shroud, itu grup band Malaysia itu ya. Iklim itu yang gimana dulu ya? Enggak penting. Ada iklimnya beda. Pian tahu nggak di Eropa itu yang terkadang dinginnya itu di bawah 20 derajat Celcius, 17, 18 baru haid. Tua. Kenapa? Karena dingin. Di Mekah, Madinah dan di Jazirah Arab sebaliknya. 9 tahun sudah haid. Orang ini nggak baca sejarah. Perempuan itu kalau sudah haid, dia layak digauli. Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur berapa? 6. Nabi Muhammad menggauli umur berapa? 9 setelah haid. Tapi kan itu mudah sekali. Gini, ini berkaitan dengan yakni adat istiadat. Jangan bawa adat kita, jangan bawa adat Anda, kemudian Anda cocokkan dengan adatnya orang Arab. Nabi Muhammad ketika turun wahyu bahwasanya Muhammad inilah istrimu dunia akhirat dan diperlihatkan pada beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dia minta kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya ingin menikahi Aisyah." Waktu itu istilah zaman sekarang mungkin booking ya. Nanti kalau dia dewasa saya ingin menikahinya. Diparam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, nggak bisa wahai Rasul. Kenapa? Dia sudah ada yang ngebuk. Bayangkan di umur itu, karena ini sudah adat istiadat orang sana, sejak kecil itu sudah ada yang mesen. Nggak bisa wahai Rasul, dia sudah ada yang mesen. Tak taunya suatu hari disebutkan Abu Bakar As-Siddiq melihat calon apa itu pewarangannya. Dia melihat calon pewarangannya dan calon menantunya mabok-mabokan. Wah, dibatalkan sama beliau. Nggak jadi, batal. Disitulah kemudian Rasulullah yakni mendapatkan nomor urut berikutnya karena dibatalkan sama Abu Bakar. Artinya yang ulun sampaikan, kala itu ini sudah adat. Anda nggak bisa paksakan adat Anda ke adat mereka. Dan Nabi Muhammad betul-betul menggaulinya dalam keadaan yang layak, bukan ketika kecil. Tahu nggak Anda sejarah itu? Enggak kan? Tahunya cuma Nabi Muhammad menikahi beliau di umur 6 tahun. Wah, pedofil nih. Mukelo jauh pedofil. Kurang ajar ya. Kadang-kadang bacanya panas juga, cuman ya gitu ya. Orang menulis artikelnya dengan hawa nafsu, kita jadi terbawa juga dengan hawa nafsu. Bawaannya pengen makan mie ayam. Ini kurang ajar. Jadi pengen balas orang tapi nafsu makan. Jadi ngebalas tapi nafsu makan. Bukan nafsu yang lain. Kurang ajar orang nih yang bikin nafsu aja mie ayam sebungkuk, semangkok, 2 mangkok sampai 9 kada sadar. Ambil langsung. Hadirin, perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Artinya adalah ad-dinul ladzi yudanu bihi wa yuta'abbadu li rabbil alamin. Agama yang dipeluk, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah, yaitu agama Islam.
huwa haqqun wa sidqun la naqsa fihi wa la khalala ya'tarihi. Agama yang benar, agama yang jujur, yang tidak ada kekurangan di dalamnya, dan tidak ada aib yang kemudian bisa dicela karena aib tersebut. Tidak ada. Sempurna Islam sejak Nabi Muhammad masih hidup. Bal awamiruhu ghidha'ul qulubi wal arwah wa rahatul abdan. Bahkan sebaliknya, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu sebagai gizi untuk hati dan juga ruh. Untuk hati dan juga jiwa. Bahkan rahatul abdan. Syariat Allah, perintah-perintah Allah membuat badan ini tenang, nyaman. Orang mungkin memandang syariat Islam khususnya salat seperti orang yang gak ada kerjaan, nungging-nungging, subhanallah. Tapi tak taunya ketika disebutkan dalam sebuah riset, gerakan salat itu menyehatkan. Semua gerakan salat menyehatkan sejak takbiratul ihram. Sejak takbiratul ihram, diletakkannya di dada, kemudian rukuknya, sujudnya, bagaimana kaki itu dilipat, jari-jari dilipat, semuanya menyehatkan. Kapan risetnya? Ya sekarang-sekarang. Dulu kita sami'na wa ta'na, tapi betul-betul syariat Islam menyegarkan. Pian pernah nggak dapati satu riwayat para sahabat kolesterol? Kayaknya nggak ada ya. Para sahabat habis itu, ayo kita berperang. Nanti Rasul, kenapa kamu asam urat naik? Wah, nggak ada. Mereka sehat hadirin. Mereka sehat, subhanallah. Rasulullah kehidupannya, cara makannya luar biasa. Beliau bahkan ya, pian kenal Jean-Claude Van Damme? Pasti kenal ya. Yang tahu film action pasti tahu ya. Di salah satu wawancara dia ditanya, bagaimana Anda bisa menjaga yakni fisik Anda sampai sekarang umurnya hampir 60, 50 sekian tapi tetap main action ya. Anda bisa menjaga fisik seperti ini. Kata dia, Anda tahu Islam? Semua ajaran Muhammad itu luar biasa katanya. Anda ingin sehat, ikuti cara hidup dia. Bayangin orang kafir, rujukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah ya. Kemudian main sinetron religi ya. Sinetron religi tapi berantem gitu ya. Aduh, subhanallah. Sehat memang Islam itu, yakni menyehatkan. Kita aja yang yakni kurang ngatur gitu ya. Mbah ceramah mie ayam, mbah ceramah konro, mbah ceramah sate kambing, kayak apa anak sehat. Tat kau ceramah kah? Aduh, kolesterol naik, kada jadi ceramah. Kenapa? Kenapa tuh kolesterol? Semalam pang dibawa buahnya makan. Buahnya ulun salahkan. Padahal emang suka sama makan. Iya. Hiburannya Ustadz apa coba? Hiburannya Ustadz apa coba? Kalau bukan bersedau-gurau dengan istri dan anak, kedua apa? Makan. Ngapain lagi? Banyak yang nggak boleh. Makan. Aduh. Jadi habis ini kita mana ya? Ayo kita lanjutkan ya. Ini kata yang streaming, ini pengajian apa sih katanya? Ini tips untuk makan ya. Kita lanjutkan hadirin. Kemudian wa tarki nawahihi salamatun minasyarri wal fasad. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam itu adalah keselamatan dari keburukan dan kerusakan. Tidak, nah makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini yang mengatakan dalam kitab beliau Al-Qaidah Fiqhiyah, tidak ada sebuah perintah kecuali mengandung banyak kebaikan di belakangnya, dan tidak ada sebuah larangan kecuali mengandung banyak keburukan yang menanti di belakangnya. Anda tinggalkan larangan-larangan tersebut, Anda mesti selamat. Anda mesti selamat. Mungkin sebagian pian hadir gitu ya. Waktu Ustadz Khalid Basalamah datang, beliau ceramah sebentar waktu itu habis maghrib. Kata beliau, ini untuk AIDS ya, untuk penyakit AIDS ya. Kata beliau, Allah nggak butuh setengah jam untuk memberikan Anda penyakit. Allah nggak butuh 15 menit untuk memberikan Anda penyakit. Allah cuma butuh 5 menit Anda bermaksiat dengan zina itu, Anda punya penyakit kelamin, Anda sampai mati punya penyakit itu. Karena keburukan di belakangnya. Terlalu semangat ya. Keburukan menanti.
kenikmatannya sebentar, tapi puluhan tahun Anda akan menderita. Na'udzubillah. Karena itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda langgar perintahnya, keburukan banyak menanti. Mungkin bukan sekarang, nanti, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau puluhan tahun kemudian. Ya, jangan pernah Anda kemudian merasa aman dengan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita dan Allah enggak balas. Karena memang sebagian ada yang dibalas di dunia. Ada dosa itu yang Allah balas di dunia. Sekalipun orang sudah taubat, Allah balas. Tapi itu malah bagus. Kenapa? Supaya di akhirat nggak berurusan lagi sama dosanya itu. Bukan berarti juga maknanya kita mengharap, ya Allah hukum saya sekarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang pernah kita lakukan. Ampuni kami ya Allah. Kita khilaf. Kita melakukan banyak kesalahan. Kemudian, fama ba'atha bihi an-nabiy sallallahu fama ba'atha ya. Fama ba'atha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haq akbaru dalilin wa burhanin ala sidqih. Maka tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus dan beliau membawa petunjuk dan agama yang benar ini adalah dalil, ini adalah bukti nyata akan kebenaran agama Islam yang Nabi bawa. Nabi Muhammadnya buta huruf. Nabi Muhammadnya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi semua yang beliau sampaikan dari firman Allah dan sabda beliau SAW, wahyu dari Allah. Itu dalil kebenaran Islam. Karena orangnya nggak bisa baca, orangnya nggak bisa tulis. Tapi yang beliau sampaikan semua jangan yang berlaku sampai hari kiamat. Belum pernah sebutkan di salah satu pengajian, pagi ya. Satu hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh seorang sahabat Bara bin Azib. Suatu hari kata beliau, Nabi Muhammad ketika selesai salat subuh, kemudian beliau menaik mimbar dan berceramah kepada kami sampai menjelang zuhur. Bayangkan, fisik yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita bisa bayangkan, mesti di atas 40 lah, wong beliau diangkat di atas 40 tahun. Dan kalau itu kejadian di Madinah, berarti kan di atas berapa? Ya di atas 50-an berarti. Ceramah dari selesai subuh sampai menjelang zuhur. Kemudian zuhur, kata Bara bin Azib, zuhur ditegakkan, salat selesai, naik lagi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang asar. Break asar, salat, kemudian selesai, naik lagi beliau sampai menjelang maghrib. Begitu sampai isya. Ceramah sehari penuh. Beliau menceritakan sejarah dari pertama diciptakan manusia sampai akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan semua ujangan itu. Beliau ceritakan semua detail Islam. Orangnya buta huruf. Dari mana beliau tahu itu semuanya kalau bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Kita ngomong 5 menit aja mungkin atau 15 menit di depan orang banyak udah ibu apa ya? Kehabisan materi. Sallallahu alaihi wasallam tidak. Wahyu Allah turun dan beliau terangkan semuanya Islam. Kemudian wa huwa burhanun baqun ma baqiyad dahr. Dan Islam adalah bukti nyata, kebenaran Islam adalah bukti yang nyata yang akan selalu ada selama masa ini masih ada sampai hari kiamat. Islam ini akan terus ada sampai nanti akhirnya Allah akan tiupkan ruh lagi. Allah akan tiupkan angin semilir yang bermula dari arah Syam akan datang ke semua orang. Bahkan ketika orang itu ada di dalam goa sekalipun, anginnya Allah hembuskan ini akan menghampirinya. Ketika orang menghirupnya dan dia punya iman, sedikit saja dia punya iman kepada Allah, sekecil bagian terkecil dari 3 bagian tubuhnya semut, kecil sekali. Dia punya iman, dia hirup udara itu, angin itu yang Allah hembuskan itu, mati dia. Makanya orang-orang yang beriman tidak mengalami kengerian hari kiamat. Enggak. Yang mengalami kengerian hari kiamat, langit belah, langit kemudian digulung bagaikan tikar, bintang-bintang berguguran, semua bertabrakan, gunung-gunung bagaikan kapas dan lain sebagainya. Itu cuma orang-orang yang buruk. Orang mukmin tidak mengalaminya karena semuanya sudah meninggal sebelum waktunya. Makanya penting sekali iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kala itulah tentunya sudah tidak disebutkan lagi di muka bumi ini kata-kata Allah. Karena apa? Yang baik semuanya sudah meninggal. Bahkan sebelum itu lagi, Al-Quran Allah di dalam riwayat Imam Hakim, Al-Quran Allah cabut dari kertas yang kita tahu ini dan dari hati semua para penghafal dalam satu malam saja. Riwayat Imam Hakim dihasankan oleh Imam Albani. Satu malam Al-Quran akan Allah cabut. Kata Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kala itu Al-Quran, kata beliau, sudah menjadi firman yang diabaikan orang. Maka firman Allah terlalu mulia untuk diabaikan. Akhirnya Allah cabut sekalian. Kala itulah kemudian terjadinya hari kiamat. Na'udzubillah. Setelah Ka'bah dihancurkan juga tentunya ya. Ka'bah dihancurkan. Perbata. Ka'bah itu dihancurkan perbata. Mereka hancurkan bata demi bata. Dan yang menghancurkan orang dari Ethiopia. Namanya Dzus Sawiqatain. Dia dan tentaranya. Dalam hadis-hadis yang saya disebutkan. Jadi kalau ada ancaman gitu ya, orang pengen ngebom Mekah, monggo silakan, nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena prinsip kita kuat. Itu sudah Nabi Muhammad kabarkan, orang yang akan menghancurkannya. Dia dan tentaranya. Satu bata, dia hancur, dia kirim ke prajuritnya, kirim, buang di Laut Merah. Sampai habis. Di akhir zaman. Ente mau bom nggak bakal. Kan ada tuh ya, yakni beberapa misil yang jatuh ke Palestina segala macam, nggak meledak kan banyak ya, banyak. Gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang main latupan ya, kadang-kadang buntat loh. Misil juga begitu, kadang-kadang buntat dia. Mbah ditiup meladum, lain tangan nang rusak muah habis. Iya. Sekali-kali gitu ya, Ramadan jangan main petasan, pakai granat. Hancur, pemurus dalam hancur. Apa? Ini bukan miss ya. Letupannya pakai granat. Biar seru. Pakai petasan cabai apaan. Dulu ya, ini berkaitan dengan dosa masa lalu ya. Tapi mudahan Allah ampuni ya. Dulu waktu SD. Petasan itu, tolong jangan ditiru ya. Jangan don't try this at home ya. Petasan itu ulun kasih apa tuh kertas bukan kertas yang buat orang rokok linting itu loh, bukan ya kertas manisnya itu papir ya. Dulu ada produk itu jadi dulu produk itu ada, kemudian tembakau dijual terpisah. Kita bisa curi-curi ngerokok dulu. Tapi saya enggak ya, enggak sedikit banyak. Jadi itu kita beli habis itu kita sambung ke petasan cabai. Jadi untuk ngulur waktu. Jadi ketika dicucul, dia lama baru kemudian sampai ke sumbunya. Bayangin, otak kriminal SD. Taruh, nyalain SD Muhammadiyah. Naruhnya itu di depan pagar, di depannya Aisyah. Kan banyak ibu-ibu tuh. Pokoknya seneng banget kalau ibu-ibu teriak, mereka kaget. Itu kita, kepuasan yang luar biasa itu. Pura-pura berjalan gitu. Kayak detektif lah. Lihat kanan kiri, set andak ke sana, hadangi. Enggak pokoknya jam dulu ya. Hadangi. Dagum. Langsung siapa nih mana? Rame besok lagi. Jadi SD udah begitu ya, pantasan dikirim pesantren ya. SD-nya nakal ya. Jangan dicoba ya, jangan dicoba. Kita lanjutkan. Karena habis ini ada pengislaman dan ada meeting. Kita selesaikan sebentar lagi. Fama ba'atha bihi an-nabiyyu minal huda wa dinil haq akbaru dalilin wa burhanin ala sidqih. Maka apa yang diutus dengannya Nabi Muhammad SAW dari petunjuk dan agama yang benar adalah dalil, bukti nyata akan kebenaran Islam dan kebenaran risalah yang beliau bawa. Wa huwa burhanun baqun ma baqiyad dahr, dan dia adalah burhan, buktinya kebenaran Islam yang akan selalu ada sampai selama masa itu ada sampai hari kiamat. Kullama izdada bihil aqilu tafakkuran izdada bihi farhan wa tabassura. Selama seorang yang berakal, dia berpikir, dia mentadabburi isi Islam, maka selama itu juga kesenangan dia, kebahagiaan dia, ilmu dia akan selalu bertambah. Itulah gunanya kita belajar. Semakin pian tahu, semakin pian berilmu. Semakin pian tahu, semakin pian bahagia.
tahu cara bagaimana menapaki hidup ini dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian atau potongan yang terakhir, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan di atas agama yang lainnya. Artinya adalah liyu'liyahu 'ala sairil adyan, supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama Islam dari semua agama yang ada, bil hujjati wal burhan, dengan hujjah dalil dan juga bukti nyata kebenaran Islam. Wa yudhiru ahlahu alqaimina bihi, dan Allah akan menangkan orang-orang yang memeluk agama Islam. Ketika mereka memeluk agama Islam, Allah akan menangkan mereka. Tapi harus sabar. Fa amma nafsuddin, sedangkan agama itu sendiri, fa hadzal wasfu mulazimun lahu fi kulli waqtin. Maka sifat ini, bahwasanya agama ini, yang berpegang teguh dengan agama ini, pasti Allah akan menangkan di setiap zaman. Itu maknanya adalah hadzal wasfu mulazimun lahu fi kulli waqtin. Sifat ini Allah akan menangkan ini, agama ini yang berpegang teguh sebenar-benarnya Allah akan menangkan. Ini berlaku untuk setiap waktu, kapanpun Allah pasti akan menangkan. Tapi kita harus sabar. Berpegang teguhlah dengan agama Islam, Allah pasti akan menangkan. Allah pasti akan tinggikan dari semua agama, yakinlah itu. Fala yumkin ay yughalibahu mughalibun aw yukhasimuhu mukhasimun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan agama Islam. Tidak. Karena Allah yang akan selalu menolong, memenangkan Islam dan para pemeluknya. Dan itu janji selama kita berpegang teguh sebenar-benarnya. Wa sara lahu adh-dhuhur wal qahr, maka kemudian kemenangan dan kekuasaan kemudian akan dimiliki oleh Islam. Wa ammal muntasibuna ilaihi fa innahum idza qamu bihi wastanaru binurihi wahtadu bihadihi fi masalih dinihim wa dunyahum fakadzalika la yaqum lahum ahadun. Kalau tadi berkaitan dengan agama Islam, sifat Islam itu sudah melekat bahwasanya Islam pasti Allah akan menangkan dari semua agama. Sekarang bagaimana dengan orang yang memeluk agama Islam? Amal muntasibuna ilaihi, sedangkan orang-orang yang memeluk agama Islam, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, idza qamu bihi, jika mereka menegakkan agama tersebut, wastanaru binurihi, dan mereka yakni menapaki jalan Islam dengan cahaya Islam, wahtadu bihadih, dan mereka yakni mengikuti petunjuk Islam, fi masalihi dinihim wa dunyahum, dalam semua kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, fakadzalika la yaqumu lahum ahad, maka sama. Jika Islam sifatnya Allah akan menangkan di setiap waktu, maka pemeluknya pun selama mereka mengikuti petunjuk Islam, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan seorang muslim. Agamanya sifatnya seperti itu, pemeluknya pun seperti itu. Allah pasti akan menangkan. La yaqumu lahum ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapannya ketika orang berpegang teguh dengan Islam. Tapi butuh kesabaran. Wala budda ay yudhhiru ala ahli al-adyan, dan mereka pasti harus Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, menangkan mereka dari semua para pemeluk agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebaliknya, ini sebaliknya berkaitan dengan para pemeluknya. Wa idza dayya'u, jika mereka menyia-nyiakan Islam, enggak mau belajar Islam padahal dia orang Islam, bahkan anti untuk ikut pengajian, anti untuk ilmu agama. Waqtafu minhu, mereka mencukupkan diri dengan KTP yang ada. Bimujarradil intisabillah, mereka mencukupkan diri dengan menisbatkan diri, saya muslim, KTP saya Islam, tapi enggak mau belajar. Tapi menyia-nyiakan Islam, tidak mau mengikuti petunjuk Islam. Lam yanfa'hum dzalik, maka Islam tidak pernah akan bermanfaat untuk mereka. Perhatikan, kalau kitanya menyia-nyiakan agama Islam sendiri, kita merasa cukup dengan penisbatan kita kepada Islam, saya muslim, orang tua saya muslim, KTP saya juga Islam, maka keislaman tidak bermanfaat untuk orang-orang yang seperti ini. Wa sara ihmaluhum lahu sababu taslitil a'da'i alaihim, dan sebab mereka menyia-nyiakan agama mereka ini bisa menyebabkan musuh
bisa menguasai mereka. Dan itu terjadi. Perhatikan ujung perkataan Syekh. Wa yu'rafu hadza. Wa ya'rifu hadza man istaqra al-ahwal wa nadhara fi awwal al-muslimin wa akhirihim. Maka siapapun orang akan tahu. Barang siapa yang meneliti, meriset bagaimana keadaan Islam di awal waktu dan sekarang di zaman ini, dia akan tahu. Yang berpegang teguh mesti menang. Yang sudah menyia-nyiakan mesti kalah. Maka belajarlah, semangatlah dalam belajar, tuntutlah ilmu selalu. Jangan pernah malas-malasan. Ketika ada sebagian teman pian, kemudian dihampiri kemalasan, futur, ingatkan. Kenapa kada tapi kelihatan ke masjid, Unda lagi koler, wah ini nih. Harus Anda berikan semangat. Berikan kepada dia, yakni ayat atau hadis penyemangat. Tentang pahala, tentang semangati supaya balik lagi ke masjid. Tahu ayo Unda sudah ayat itu. Tahu ayo sudah Unda hadis itu. Mah tepang kenapa koler? Unda koler bertemu lawan fulan. Oh, berarti dia malas ke masjid karena ada masalah dengan seseorang. Maka islahkanlah. Tapi ketika ditanya, nyawa ada masalah kalau orang kadada. Mah tuh kenapa kada datang? Kada makanannya. Muat. Itu orang-orang seperti saya tuh. Jadi kalau nggak ada makanan nggak mau hadir pengajian. Enggak. Selalu Nabi Muhammad selalu mencari para sahabatnya. Praktekkan itu. Cari teman-teman pian yang biasa ngaji kok sudah tidak kelihatan, maka ajak kembali. Ajak kembali. Karena yang namanya hati ini setiap hari ditawarkan macam-macam hal, syubhat macam-macam, kenikmatan macam-macam. Kalau kemudian tidak istiqomah, ya selesai kita. Dan kalau kita biarkan teman kita kemudian lepas seperti itu, suatu saat mungkin kita juga akan lepas, gak ada yang megang. Maka rangkul kembali, ingatkan kembali. Mungkin pertama dengan SMS, kadang menyahuti telepon, kadang menyahuti datangi mungkin ke rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita akan tahu, kita akan menang di muka bumi ini kalau kita berpegang teguh Islam. Bagaimana Anda akan tahu Islam kalau Anda yang gak mau belajar? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafah ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita salat, sudah datang Pak Anca? Sudah datang orang? Oh, perempuan. Satu orang. Oh, saya kira laki-laki. Oke, kasih mikrofon ke mbaknya. Kita ingin Islamkan mbaknya.